Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhilil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 70. Allah menciptakan kalian semua, kita semua. Lalu Allah juga yang pada waktunya pasti mewafatkan kalian semua, kita semua. Lalu wa minkum may yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Ada di antaranya yang sampai terlalu tua wafatnya sehingga mohon maaf mengalami pikun. Segala sesuatu agar manusia sadar yang tadinya bukan siapa-siapa, lalu menjadi dewasa dan kuat, lalu setelah itu kembali lagi menjadi lemah dan mulai berkurang kemampuannya, pengetahuannya, kekuatannya. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'ah, innallaha alimun qadir. Allah itu maha alim, Allah itu maha kuasa. An-Nahl ayat 70. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengajarkan umatnya agar kita semua bisa berusaha menjaga dan memanfaatkan sisa umur yang terbatas dan menjaga kesehatan dan memanfaatkan untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama makhluk Allah, dan kita berdoa di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal buhli. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku, a'udzu yaitu mohon perlindungan siapa aku, bika denganmu, itu sama dengan tadi, bika itu kapanpun, dimanapun, saya memohon agar engkau berkenan selalu melindungi aku. Kira-kira begitu. Minal kasali, pertama memohon dijauhkan dari sifat malas. Karena sifat malas ini mengakibatkan kerugian kepada kita sendiri. Kecuali kalau kita darurah, memang kita tidak boleh memaksakan diri berlebihan. Karena kekuatan tubuh kita dan lain sebagainya itu ada batasnya. Ada kalanya kita perlu istirahat, ada kalanya kita perlu ibadah, sehingga sudah ada bagian masing-masing. Dan di saat kita sakit, disitulah perlu ditambah istirahat untuk pemulihan badan dan lain sebagainya. Tapi kalau sifatnya malas, nah ini termasuk kekurangan. Berikutnya Nabi juga berdoa, wa'udzubika minal jubni. Minta perlindungan kepada Allah dari lemah atau penakut. Jadi tidak boleh terlalu berani, juga tidak boleh terlalu penakut. Wa'udzubika minal haram. Yang ketiga, minta perlindungan kepada Allah dari terlalu tua yang mengakibatkan pikun, tua renta, tidak bisa ibadah, dan lain sebagainya, malah merepotkan kepada keluarga. Jadi mudah-mudahan kalau toh kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dalam keadaan sehat, bisa sholat berjamaah, bisa baca Al-Quran, mata masih bisa melihat, badan masih bisa berdiri tegak, bisa makan sendiri, tidur sendiri, ke kamar mandi sendiri,
dan seterusnya. Berikutnya, wa'udzubika minal bukhli, doa Nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diajarkan kepada umatnya, mohon perlindungan dari sifat pelit. Karena penyakit yang paling bahaya itu adalah sifat pelit. Jadi ini diabadikan di dalam Bukhari 6371, Muslim 2706, Abu Daud 1540, An-Nasa'i juz 8 halaman 258, Ibnu Hibban 1009, Ahmad juz 3 halaman 113 sampai 117, hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam redaksi yang lain, wa'udzubika an. Kalau arudda itu kalau uradda dikembalikan. Ila ardhalil umur. Jadi berlindung kepada Allah, memohon agar tidak sampai kepada hidup yang menyengsarakan kita sendiri dan orang lain. Ya, maksudnya sama dengan haram, terlalu tua yang mengakibatkan merepotkan orang lain. Mudah-mudahan kalau kita panjang umur, alhamdulillah, kuat ibadah dan tidak merepotkan keluarga. Itu Bukhari 6370, 6390 dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. An-Nahl ayat 71, kalau bahasa Ar-Rum 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darabalakum mathalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka afima razaqnakum fa antum fihi sawa. Ar-Rum ayat 28. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah yang telah menitipkan rizki kepada kita agar kita bisa juga berbagi di sisi yang lain. Di sisi yang lain agar kita tidak mempertuhan diri sendiri. Tidak sama antara yang memberi dan yang diberi. Antara majikan dengan asisten, kira-kira begitu. Jadi agar kita tidak atau agar kita bisa menghilangkan, mengurangi rasa angkuh sehingga ketika kita dititipi berbentuk rizki, umur, jabatan, agar semakin dekat kepada Allah dan semakin baik hubungannya kepada orang lain, semakin sadar bahwa kita ini makhluk Allah, hambanya Allah yang lemah dan sangat butuh perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dalla hadza ala anna al-'abda la yamlik. Berikutnya yaitu Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun.
Allah menciptakan kita kalian min anfusikum, ada yang mengartikan min jinsikum wa nau'ikum wa ala khalqatikum. Dari jenis yang sama, macam yang sama, bentuk tubuh yang sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang Rasul utusan Allah dari jenis kita, dari kalangan kita. Kalau anfas pilihan, karena memang Nabi itu, pemimpin itu harus pilihan, punya kelebihan, dan dari kalangan sehingga mudah diterima. At-Taubah ayat 128. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan agar bisa saling membantu dan kita bisa saling memberikan manfaat. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, ana fataltu qalaida budnin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyadi. Siti Aisyah itu kalau senggang beliau membantu hal-hal yang mampu, misal membenarkan, membantu memintal tali ontanya Nabi, perawat hewannya Nabi. Jadi Siti Aisyah itu begitulah apabila ada waktu longgar itu. Wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Al-A'raf 189 artinya rumah tangga itu perlu dibangun dengan dasar saling menghargai, saling membantu, saling menutupi, saling melengkapi. Itu tadi Bukhari 1703, Muslim 1321, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa yahdumur rajulu zaujatahu fi ma khaffa minal khidmati wa yu'inuha lima rawathu Aisyatu annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana, bahwasanya Nabi, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada siapa Nabi yakunu, yaitu selalu siapa Nabi fi mihnati ahlihi, membantu pekerjaan rumah tangga. Kalau dibaca mahnah itu melayani keluarganya. Faidza sami al adzan, apabila mendengar siapa Nabi al adzan kepada suara adzan, kharaja, maka Nabi meletakkan pekerjaannya sebentar untuk salat berjamaah. Wa hadza qaulu Maliki wa yu'inuha. Ini Bukhari 676, 5363 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Annahu kana yakhsifun na'lah. Nabi itu suka menjahit sandalnya sendiri. Kita tahu sandal orang dulu itu dari kulit, sehingga apabila ada sesuatu yang kurang baik bisa dijahit ya. Wa yakumul baitah, dan Nabi itu suka menyapu rumah. Rumahnya disapu sendiri. Wa yakhitus saubah, dan Nabi itu apabila bajunya ada sesuatu yang perlu dijahit, maka karena robek misal, maka dia dijahit sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu apabila ada waktu, maka segala pembantu sih ada, tapi Nabi itu apabila ada waktu membantu segala kesibukan yang ada di rumah. Ini di dalam Ibnu Hibban 5676 atau Adabil Mufrad 539, Ahmad juz 6 halaman 121 167 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi qalat. Ketika Siti Aisyah ditanya, gimana kesibukan dan kebiasaan Nabi di rumah? Siti Aisyah menjawab, kana basyarom minal basyar. Nabi seperti biasa. Seperti biasanya, ya orang-orang pada biasanya. Yafli thawbahu,
mencuci, lalu menjemur, melipat bajunya sendiri. Wa yahlabu syatahu, Nabi juga merawat, memerah susu kambingnya sendiri. Nabi, begitulah Nabi itu. Ya, Nabi punya kambing, Nabi merawat, Nabi memerah susu kambingnya. Wa yahdumu nafsahu, Nabi itu dia dapat melayani kebutuhannya sendiri. Makan ya ambil sendiri, minum ya ambil sendiri gitu. Nyuci ya nyuci sendiri gitu. Kalau memungkinkan seperti itu. Itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti diceritakan di dalam Adabil Mufrad 541, Ibnu Hibban 5675. Hadisnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, saling melengkapi. Ini kajian Al-Quran Surah An-Nahl ayat 70 sampai ayat 74. Penjelasannya diantaranya di dalam tafsir Al-Qurtubi, juz 10 halaman 125 di sebelah kiri sampai 130 di sebelah kanan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.